Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati dan juga memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat 32 hingga ayatnya yang ke-34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat kita memutuskan meresponi akan panggilan Tuhan untuk menjadi muridnya, tentunya kita sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa konsekuensi, apa yang harus kita bayar ketika kita menjadi orang Kristen. Berbicara menjadi orang Kristen itu sangat mudah sekali, ya. Asal Bapak Ibu Saudara mau percaya kepada Yesus, ya, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan juru selamat, selesai. Ya. Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai orang Kristen. Nah, cuman yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita menghidupi kekristenan kita itu. Ini yang seringkali bahkan banyak orang tidak menyadari. Banyak di antara orang-orang hanya melihat sisi yang lain, yaitu enak loh jadi orang Kristen itu, saling mengasihi, saling memberkati, saling mendoakan, dan bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, tidak salah hal-hal yang demikian. Tetapi satu hal juga yang kita tidak boleh lupa, ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus siap pikul salib. Ya, kita harus siap. Siapkah kita hari ini memikul salib dalam mengikut Dia? Siapkah kita menderita ketika kita mengikut Dia? Ini bukan pilihan, tetapi jalan hidup yang akan dijalani oleh setiap orang percaya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kita belajar dari peristiwa yang hari ini kita baca. Bagaimana Yesus juga mengalami penderitaan itu. Bagaimana dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh. Tetapi hal yang luar biasa, dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, inilah iman pengharapan kita. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini ya, karena iman, karena kekristenannya, dia diolok-olok. Yesus sudah pernah. Diludahi, Yesus sudah pernah. Disesah, bahkan dibunuh, Yesus juga sudah pernah. Artinya,
Ketika kita memilih dan meresponi panggilan untuk menjadi muridnya, kita sudah tahu harga yang akan dan harus kita bayar. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dewasa, tidak lagi menjadi anak-anak. Baru diomongin sudah marah, ya. Baru sedikit sudah tersinggung, ya. Iman-iman yang demikian yang perlu diasah. Ya, jadi orang Kristen jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sakit hati. Ya, jangan mudah merasa jadi korban. Kehidupan kekristenan penuh dengan tantangan. Kita harus siap diolok-olok. Walaupun tidak harus kita diolok-olok baru kita menjadi seorang Kristen. Tidak harus juga kita diludahi, disesah. Dan harus mengalami penderitaan baru kita dikatakan sebagai orang Kristen. Tetapi walaupun kita, sekalipun kita menghadapi hal-hal yang demikian, kita harus siap. Kita ditolak dari keluarga, ditolak dari tengah lingkungan, bahkan komunitas yang ada. Kita harus siap, saudara. Walaupun tidak harus, baru kita dikatakan sebagai orang Kristen. Kita siap menderita. Tetapi tidak harus menderita untuk kita disebut sebagai seorang Kristen. Belajar dari pelajaran hari ini. Yang pertama, belajar dari Tuhan Yesus, memenuhi panggilannya, dia taat, setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu panggilan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita sama? Kita pun yang ikut dengan dia, kita juga harus siap menderita. Dan kita siap membayar harga itu. Ya, apa yang akan kita alami yang di dunia ini hanyalah sementara. Karena pada saatnya nanti kita akan menerima karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan kiranya setiap kita tetap didapati, tetap setia sampai akhir hidup kita. Nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Jika hari ini ada yang mengalami ketakutan, kecemasan, mari minta Tuhan teguhkan di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan semakin hari menguatkan, meneguhkan iman kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana harga yang harus kami bayar ketika kami mengikut Engkau. Kami tahu kalaupun kami bisa melalui semuanya karena kemurahan daripadamu. Apa yang menjadi bagian kami, biarlah kami boleh melakukannya. Dan biarlah Engkau juga boleh melakukan apa yang menjadi bagianmu. Sehingga kami boleh bersama-sama hidup senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan para misionaris yang ada di garda terdepan. Para hamba Tuhan, para aktivis yang seringkali mendapat celaan, yang seringkali mendapat penganiayaan dan penderitaan. Kami berdoa, kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan, sehingga mereka juga semakin hari semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin ada juga di antara kami harus menghadapi bulian karena kami menjadi orang Kristen. Harus menghadapi perlakuan sikap dari orang-orang sekitar kami karena kami mengaku percaya akan Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan tolong kami, jaga hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pejuang-pejuang iman. Biarlah Engkau yang memberkati, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.